saya mau ke Romo Dwi untuk tidak menunda terlalu lama. Silakan Romo Dwi, kita kelihatannya harus agak buru-buru ya, 15 menit, 10 menit, Romo monggo. Baik, terima kasih Saudara Alif. Ini suaranya ngebas. Baik, ini saya kira lebih baik, lebih jelas, betul? Ya, jadi profesi saya dosen. Kalau mengajar saya berdiri, jarang duduk, maka sekarang ada kesempatan duduk, saya duduk ya. Nah, menurut Tor, waktu saya 10 menit, dan kalau saya mengajar itu biasanya melebar kemana-mana. Penjelasannya lebih panjang daripada slide yang saya siapkan. Jadi saya memutuskan untuk tidak menyiapkan slide, menyiapkan teks, dan akan saya baca saja supaya bisa selesai dalam 10 menit. Nah, saya akan mulai dengan mengomentari topik tema ini ya, senjakala demokrasi. Dan ada subjudul yang diberikan pada saya, yaitu ilusi representasi kaum muda, laku culas elit dan luka atas keadilan. Senjakala dan dikatakan puitis ya, tapi justru itu berbahaya ya. Senja menjadi gelap. Senjakala demokrasi berarti demokrasi kita yang sedang memasuki fase gelap. Tapi setelah senja ada malam, dan setelah malam ada pagi. Sinar pun terbit kembali. Nah, istilah senja di sini menurut saya bisa menina bobokkan kita. Sebab kita duduk-duduk saja, tidur saja, tidak melakukan apa-apa, otomatis besok toh akan datang pagi dan sinar mentari terang kembali. Padahal demokrasi itu tidak pernah taken for granted. Never. Tidak bisa kita duduk-duduk lalu demokrasi datang sendiri menghampiri kita. Rekan-rekan muda generasi milenial dan generasi Z yang terakhir setelah reformasi 98 perlu tahu bahwa kalau kita bisa bebas berbicara dan berdiskusi seperti sore hari ini membicarakan politik, itu semua adalah buah dari perjuangan, buah dari pergerakan mahasiswa yang berdarah-darah tahun 97-98. Dari STF ada 2 mahasiswa yang ikut tertembak peluru karet pada waktu itu dan harus dioperasi. Memang tidak meninggal, tetapi harus dioperasi untuk memperjuangkan demokrasi yang kita nikmati ini. Nah, daripada menggambarkan yang terjadi dengan istilah senja, mungkin istilah gerhana lebih tepat. Dalam kebudayaan Jawa, ketika terjadi gerhana matahari, dipercaya bahwa matahari sedang dicaplok oleh raksasa besar dan jahat, namanya Bathara Kala, ya, Bathara Kala. Nah, apa yang dilakukan orang Jawa? Mereka tidak diam saja, tetapi berinisiatif memukul-mukul kentongan. Tahu kentongan? Mungkin orang sekarang yang saya kira masih tahu ya. Jadi memukul-mukul kentongan. Satu mulai memukul, lalu tetangganya lagi, dan seluruh kampung memukul-mukul kentongan. Maksudnya ialah untuk menakut-nakuti raksasa jahat itu, sehingga segera melepaskan sang mentari. Nah, bisa diibaratkan demokrasi kita seperti matahari yang hendak dicaplok oleh raksasa jahat, oleh suatu kekuasaan yang besar. Kita, khususnya kaum muda, dan ini maksud diadakannya acara sore ini, sebaiknya tidak tidur, tetapi tetap berjaga dan ikut memukul-mukul kentongan. Diskusi yang kita lakukan sore ini ibarat tindakan mukul kentongan itu, membuat kita tetap terjaga untuk menakut-nakuti raksasa, yaitu pihak yang besar dan berkuasa, agar mengurungkan niatnya atau setidaknya mencegah agar tidak menelan demokrasi kita. Semoga kaum muda dari kampus lain pun, ini maksud juga dari acara yang diadakan, mulai ikut memukul kentongan sebagai tanda bahwa demokrasi kita dalam bahaya, hendak ditelan oleh suatu kekuatan yang besar. Nah, di dalam buku The Generation of Democracy, kemunduran demokrasi, Charles Taylor dan kawan-kawan menunjukkan bahwa di banyak tempat di belahan dunia ini, demokrasi sedang mengalami kemunduran. Di barat, demokrasi terancam disabotase oleh demagog populis yang kemudian cenderung memerintah secara otoritarian serta melecehkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Populisme beraliran ultra kanan, bersifat etnonasionalis, anti-imigran, dan menindas kelompok minoritas. Hal ini tentu tidak sejalan dengan spirit demokrasi itu sendiri. Tetapi sebetulnya populisme sendiri muncul akibat rakyat kebanyakan merasa tidak berdaya lagi, merasa suara mereka tidak didengarkan. Suara mereka dalam pemilu tidak mengubah apa-apa.
dan bahwa demokrasi telah menjadi permainan kaum elit penguasa dalam bersekongkolan dengan kekuatan neoliberalisme. Mereka merasa tereksklusi dan akhirnya menjadi skeptis dengan sistem demokrasi itu sendiri. Itu yang terjadi. Sementara itu, di Turki, demokrasi yang dulu sudah lumayan dibajak oleh Recep Tayyip Erdogan. Ketika terpilih sebagai Perdana Menteri tahun 2003, Erdogan sukses menciptakan kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Bersama partai AKP, Erdogan sukses menjalankan program kesejahteraan untuk warga berpenghasilan rendah. Dia membangun infrastruktur, jalan, airport, dan jaringan kereta cepat di Turki. Ia berhasil memulihkan kebanggaan identitas Turki dan juga identitas Islam vis-a-vis Eropa dan Barat. Maka ia pun menjadi sangat populer. Atas nama berbagai kesuksesan tersebut, Erdogan bisa mengorkestrasi untuk mengamandemen konstitusi sampai 2 kali. Di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat kemudian sebagai hasilnya. Dan dengan demikian, terbukalah jalan bagi dia yang sudah populer itu untuk terus berkuasa. Dari Perdana Menteri pada awalnya menjadi presiden pada 2014 dan hingga kini tetap presiden. Jadi demokrasi di Turki yang dulu sudah lumayan bagus dibajak. Nah, meminjam istilah Charles Taylor, demokrasi adalah sebuah telik konsep. Sebuah konsep tentang bentuk pemerintahan yang digerakkan oleh suatu tujuan ideal. Telos. Makanya telik konsep. Yang mungkin tidak pernah bisa sepenuhnya kita capai, tapi setidaknya kita dekati. Telosnya adalah common good, kesejahteraan bersama. Jadi saya sebagai dosen etika berbicaranya agak sedikit normatif, dimaklumi ya. Demokrasi yang kita maksud sekarang disebut oleh Aristoteles sebagai politeia. Istilah demokrasi sendiri dalam Aristoteles bermakna peyoratif, yaitu pemerintahan oleh orang banyak, oleh demos, demi kepentingan mayoritas rakyat miskin, sementara golongan elit dipinggirkan. Politeia bersifat lebih inklusif, yakni pemerintahan oleh orang banyak demi kebaikan bersama, common good, menurut hukum dan didasarkan pada kebebasan serta kesetaraan dalam rupa keadilan distributif. Istilah demokrasi bermakna negatif sampai abad ke-19. Konotasinya adalah pemerintahan yang tidak terorganisir, tidak stabil, tidak terkontrol. Sampai abad ke-19 yang dipakai adalah istilah politik atau republik. Itulah mengapa dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat juga tidak ada kata demokrasi, tetapi republik. Dalam revolusi Prancis yang menggulingkan monarki absolut juga tidak ada istilah demokrasi, tapi republik. Dalam politeia atau itulah demokrasi yang kita mengerti sekarang, menurut Aristoteles, pengorganisasian jabatan publik dilakukan secara terbuka dan fair. Jabatan dibatasi. Aristoteles menulis, jelas bahwa oleh karena bermacam-macam alasan, perlulah semua ikut ambil bagian dalam memerintah dan diperintah secara bergantian. Sebab kesetaraan terwujud dalam memberikan yang sama pada mereka yang serupa. Dan bahwa sulitlah sebuah konstitusi bertahan bila pengorganisasian kekuasaan bertentangan dengan keadilan. Sebab di antara warga yang sama, memerintah dan diperintah secara bergantian adalah adil dan luhur. Karena ini adalah kesetaraan atau perlakuan yang adil. Kutipan dari Politikon bab 7. Pembatasan kekuasaan dilakukan karena warga yang berkedudukan setara dan memiliki kompetensi untuk memerintah harus diperlakukan sama, alias diberi kesempatan untuk mengganti memerintah. Jadi dalam demokrasi semua orang bisa memerintah dan diperintah secara bergantian. Dalam bahasa kita sekarang harus ada political equality for all. Nah, inilah salah satu esensi demokrasi yang belakangan ini dilecehkan lewat drama dan kontroversi di MK yang kita semua sudah mengikuti beritanya. Kalau mau fair, tentu tidak ada larangan bagi anak muda yang memang kompeten untuk memerintah. Yang menjadi persoalan dan kemudian dirasakan melanggar asas keadilan atau fairness belakangan ini, ialah bahwa ada intervensi tertentu, tadi sudah disebut juga oleh Pak Arief, intervensi tertentu pada MK, sehingga aturan diubah secara mendadak, hanya untuk beri jalan pada anak penguasa. Hanya ada satu orang saja yang oleh perubahan itu diuntungkan.
Padahal kompetensinya untuk memerintah belum sungguh teruji dan terbukti. Disinilah political equality for all itu dicederai. Dan karena itulah kita berkumpul juga di sini. Perihal cacat etis dari proses pengambilan keputusan MK itu yang terkait dengan perubahan batas usia capres telah dibuktikan oleh Majelis Kehormatan MK. Nah, saya sendiri tidak anti dan tidak ragu kepada kemampuan anak muda. Mereka boleh menjadi pemimpin asal kompeten. Tahukah Anda bahwa di Chile sekarang ini presidennya baru berusia 38 tahun dan dia terpilih tahun lalu. Usianya baru 37 tahun. Namanya Gabriele Boric. Dia anak imigran juga, generasi ketiga. Namanya Boric karena dia berasal dari Kroasia. Tetapi Gabriele Boric ini meskipun usianya baru 37, bukan pemimpin kaleng-kaleng. Pengalaman politiknya telah teruji. Ketika masih menjadi mahasiswa hukum, ia telah aktif di pergerakan dan organisasi mahasiswa, serta menjadi inisiator The Chilean Winter, yaitu protes besar mahasiswa di Chile pada tahun 2011 untuk menggugat sistem pendidikan yang ada. Tidak puas berada di luar pemerintahan, kemudian dia ikut partai, dan dari tahun 2014 sampai 2022, artinya selama 8 tahun, dia menjadi anggota parlemen. Itulah Gabriele Boric, bisa Anda Google ya. Tahun 2018, dia mendirikan partainya sendiri, Social Convergence. Intinya, kalau Gabriele Boric yang masih muda terpilih menjadi presiden, itu adalah karena dia memiliki kapasitas dan kompetensinya sebagai politisi dan leader telah diuji. Jadi sebetulnya secara normatif tidak ada yang salah dengan anak muda untuk menjadi pemimpin, asal menunjukkan kompetensinya. Aristoteles juga mengatakan bahwa politeia atau demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik karena yang berkeutamaan memiliki kesempatan dipilih menjadi pemimpin. Utamaan atau virtue sekarang bisa kita bahasakan dengan atau sebagai kompetensi moral dan kompetensi kinerja. Kompetensi moral maksudnya adalah integritas moral. Sedangkan kompetensi kinerja dalam hal ini adalah kemampuan dalam memimpin dan menjalankan jabatan publik. Orang muda boleh menduduki jabatan publik asalkan memiliki keutamaan atau kompetensi itu. Namun, kompetensi itu adalah buah dari pelatihan dan pengalaman. Artinya, lewat proses panjang dan tidak pernah instan. Kalau belum pernah teruji lewat pengalaman, bagaimana publik dapat menilai bahwa seorang calon pemimpin telah kompeten atau memang kompeten? Bagi Aristoteles, politeia atau demokrasi itu lebih baik dibandingkan monarki, oligarki, dan aristokrasi karena dalam jangka panjang lebih memberi kestabilan. Persis karena dalam demokrasi mayoritas warga merasa puas dengan bagian kesempatan memegang jabatan publik yang lebih setara. Artinya tidak ada yang merasa tereksklusi. Ini normatifnya, idealnya. Karena itulah dianggap sebagai sistem yang terbaik dari yang ada. Ia meyakini hanya bila suatu konstitusi atau bentuk pemerintahan mengakui kesetaraan atas dasar jasa dan kinerja atau meritokrasi, serta konstitusi tersebut, maka konstitusi tersebut dapat bertahan. Maka jelas negara tidak bisa dikelola seperti layaknya seorang tuan yang secara despotik berkuasa penuh mengatur rumah tangganya. Demikian pula negara bukanlah sebuah perusahaan yang jadi milik sekelompok pemilik modal yang mendalikan manajemen berdasarkan perhitungan untung rugi. Sebab warga negara bukanlah barang-barang dan komoditas. Suara warga itu adalah ekspresi dari individu-individu yang bebas dan setara, yang ingin mengaktualisasikan diri dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Maka bukan sekedar angka-angka elektoral. Demokrasi adalah suatu telik konsep, suatu proyek yang terus mencari bentuk kesetaraan dan keadilan yang paling menguntungkan bagi semua kelas masyarakat. Dan keadilan adalah apa yang buat sebuah negara kuat dan bertahan. Sedikit lagi ya, terakhir. Dalam demokrasi, kekuasaan dijalankan dalam koridor hukum. Ini juga sudah disinggung oleh Pak Arif tadi. The rule of law. Ini berarti perlu adanya hukum dan ketaatan pada hukum. Aristoteles juga mengingatkan, good government does not exist if the laws, the well established, are not obeyed. Demokrasi tidak akan terwujud bila hukum-hukum yang ada tidak dipatuhi
bila aturan main tidak diindahkan atau bahkan dimanipulasi secara culas. Inilah yang kita lihat akhir-akhir ini. Padahal lagi-lagi menurut Aristoteles, hanya dalam demokrasi yang menghormati hukum, the best citizens can hold the first place. Hanya dalam demokrasi yang menghormati hukum, warga yang paling unggul, paling kompeten, paling baik, paling berkeutamaan dapat menduduki posisi tertinggi. Jadi tidak cukup ada konstitusi dan hukum saja. Tidak cukup trias politika. Perlu ada kepatuhan pada aturan main tersebut. Demokrasi akhirnya bukan perkara konstitusi dan hukum-hukum serta institusi-institusinya. Itu semua perlu, ya. Itu semua necessary. Tetapi selain itu, perlu juga perkara demokrasi juga adalah perkara watak, ethos, dan juga budaya. Perlu juga civic virtues seperti kejujuran, sikap anti korupsi, fairness, dan komitmen pada common good tadi. Jadi tidak cukup memiliki konstitusi yang demokratis beserta turunan-turunannya. Warga negara perlu dididik agar terbiasa hidup secara demokratis, agar berbudaya demokratis. Maka pendidikan demokratis, terutama lewat keteladanan, menjadi krusial kalau demokrasi itu mau lestari. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kejadian akhir-akhir ini, di mana hukum atau aturan main demokratis dan institusi-institusinya dimanipulasi untuk kepentingan sendiri, merupakan suatu pendidikan politik yang baik? Apakah ini membantu terbentuknya etos dan budaya demokrasi? Tentu saja jawabnya adalah tidak. Justru sebaliknya, ini menjadi presiden buruk. Aturan dan institusi demokratis bisa diotak-atik demi melanggengkan kekuasaan dan menegasi bahwa ada warga lain yang kompeten dan layak untuk secara bergantian memerintah. Dan ini membahayakan. Maka tidak salah, para mahasiswa perlu terus berjaga dan membunyikan kentongan tanda bahaya. Terima kasih. Terima kasih Romo Dwi sudah mengingatkan bahwa keteladanan di dalam republik kita ini, dalam berdemokrasi sangat penting. Dan lebih terima kasih lagi adalah justru telah menyemangati teman-teman mahasiswa untuk istilah beliau membunyikan kentongan.